perkenalkan, nama saya Imelda Sipautar dengan NIM 8602376993. Saya dari mahasiswi Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD mengenai percobaan pemantulan cahaya yang bertujuan untuk 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, 5. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang perlu disediakan ada cermin datar, kemudian ada cermin cembung. Ini saya menggunakan belakang sendok sayur. Kemudian cermin cekungnya saya menggunakan depan sendok sayur atau centong. Kemudian ada lampu senter, busur derajat, kertas putih, ada lilin, kemudian ada layar dan ada celah cahaya. Oke, langkah pertama saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya akan menyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan di sini kita lihat tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter dengan celah cahaya memiliki jarak 20 cm, sedangkan celah cahaya dengan cermin adalah 40 cm. Ini dapat kita lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar. Dan di sini cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter sehingga menghasilkan besar sudut 180 derajat. Langkah selanjutnya, untuk posisi senter kita rubah di sini. Lalu cahaya senter melewati celah cahaya menuju ke cermin datar. Dapat kita lihat adanya sudut datang dan sudut pantul dari cahaya senter. Selanjutnya kita akan menaruh lilin di antara celah cahaya dan cermin datar. Di sini bayangan dari lilin saat posisi menjauh dari cermin datar, bayangan terlihat besar tapi tidak terlihat jelas. Dan saat kita dekatkan, kita geser menuju mendekati cermin datar, bayangan dari lilin semakin terlihat jelas dan ukurannya hampir menyerupai benda asli dari lilin. Pada percobaan berikutnya, kita akan menggunakan cermin cekung dan cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung di layar tidak ada terlihat adanya bekas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekat ke arah cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat tanda adanya berkas cahaya karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Percobaan berikutnya kita akan menggunakan cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar, tidak ada berkas cahaya.
Terlihat di layar, terdapat berkas cahaya dari cermin cekung, namun tidak jelas. Oke, percobaan kedua kita akan melakukan dengan jarak 3 cm. Terlihat jelas, cahaya terlihat jelas pada layar. Percobaan jarak ketiga dengan cermin cekung dengan lilin adalah 1 cm. Dari percobaan yang telah dilakukan, Sekianlah hasil praktikum yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.